Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan nama saya Wendy Kartian dari kelas Pendidikan Ilmu Komputer A. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas mata kuliah algoritma dan pemrograman di dalam teori fungsi dan prosedur. Tanpa berlama-lama, langsung kita ke soalnya saja ya, soal nomor pertama. Baik, jadi ini di sini sudah ada contoh soalnya ya dari level dasar, menengah sampai level master. Jadi di sini tuh soalnya tentang pembuatan program dalam bahasa C menggunakan fungsi ataupun prosedur. Jadi kalau misalnya kita lihat ini tuh soalnya mirip-mirip seperti soal-soal pada materi sebelumnya, akan tetapi yang membedakan di sini adalah menggunakan fungsi ataupun prosedur. Jadi kita jika dilihat ya, apa sih bedanya fungsi dan prosedur? Secara garis besarnya adalah secara garis besarnya itu perbedaan fungsi dan prosedur itu, fungsi itu mengembalikan nilai, sedangkan prosedur itu tidak mengembalikan nilai. Jadi kalau misalnya fungsi itu rentetan program, lalu di dalam akhirnya fungsi tersebut akan mengembalikan sebuah nilai yang nantinya akan ditampilkan ataupun akan disimpan ke dalam variabel. Biasanya di dalam fungsi itu eh, mempunyai ciri saat jadi sebelum nama fungsinya itu ini itu bukan void. Jadi void di sini itu digantikan dengan tipe data, bisa integer, karakter, ataupun floating point dan masih banyak lagi. Berbeda dengan prosedur. Tadi fungsi itu kan mengembalikan nilai. Nah, prosedur itu tidak. Jadi, nah contohnya di sini itu tidak mengembalikan nilai. Jadi kalau misalnya mengembalikan nilai itu bakal return dan berapa misalnya tuh return i nilai i. Nah, jadi akan mengembalikan nilai kalau fungsi, sedangkan prosedur itu tidak akan mengembalikan sebuah nilai. Jadi hanya berupa rentetan program saja yang merupakan prosedur. Nah, kata kuncinya juga berbeda. Jadi kalau prosedur itu adalah biasanya itu keyword awalnya itu tipe datanya itu void ataupun kosong dan dilanjutkan dengan nama prosedur itu. Lalu jika kita menggunakan parameter atau argumen ya, kita bisa diisikan parameternya tersebut. Nah, jadi itu sekilas penjelasan singkatnya. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Jadi kita di sini meminta membuat algoritma dalam bahasa C menggunakan fungsi dan prosedur dengan menampilkan bilangan satu sampai dengan N, di mana N diinputkan dari alat masukan itu harus lebih besar sama dengan dari satu. Jadi pertama-tama, nah yang akan dieksekusi pertama oleh compiler bahasa C adalah prosedur main. Jadi ini tuh yang akan pertama kali dieksekusi. Sama seperti sebelumnya kita deklarasi variabelnya untuk menampung nilai bilangan, lalu kita melakukan input oleh user. Nah, di sini ada pengecekan sebelumnya. Jika misalnya bilangan lebih besar dari satu, maka akan menjalankan memanggil. Jadi di sini itu akan memanggil sebuah prosedur looping dengan parameter bilangan. Nanti bilangan jadi bakal dipanggil ke sini. Maka rentetan program ini dijalankan. Di sini ada parameter bilangan yang nantinya itu akan ditangkap oleh di sini number. Lalu di sini juga ada inisialisasi i. Nah, deklarasi variabel di sini itu sifatnya itu lokal. Jadi hanya bisa digunakan di prosedur ini aja. Jika diakses oleh di luar itu, misalnya di luar prosedur ini, maka akan menimbulkan error. Jadi integer i ini hanya bisa digunakan di dalam prosedur looping. Lalu di sini selanjutnya ada proses looping yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, kalau misalnya nggak memenuhi bilangan, maka akan dijalankan input Anda error. Nah, seperti itu. Nanti jadi waktu memanggil prosedur ini, rentetan program ini akan dijalankan. Nah, kita langsung saja kita eksekusi kodenya ya. Misalnya bilangan sampai loop dari 1 sampai 10 misalnya.
maka akan dilupingkan. Ini adalah bilangan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, 8, dan seterusnya sampai batas bilangannya. Nah, mungkin sekian, lanjut ke nomor 2. Di nomor 2, kita juga sama dimintai untuk membuat prosedur ataupun fungsi dalam bahasa C menampilkan bilangan dari batas awal dan batas akhirnya dari inputan user. Jika diperhatikan, ini juga pernah kita bahas sebelumnya dalam video sebelumnya dalam tipe soal seperti ini, tetapi yang membedakannya adalah di sini kita dimintai menggunakan fungsi dan prosedur. Jadi sama seperti biasa ya, kita bikin prosedur utama dulu yang akan dipanggil compiler saat pertama kali program dijalankan. Sama seperti biasa, kita perlu deklarasi variabel, lalu meminta inputan user. Lalu selanjutnya kita cek terlebih dahulu, kalau misalnya batas awalnya itu lebih kecil dari batas akhir, berarti sesuai ya. Berarti kita bakal memasukkan parameternya sesuai dengan urutannya. Kalau misalnya ternyata batas akhirnya itu malah kecil dan batas awalnya itu besar, berarti ketukar kan? Berarti nanti parameternya bakal kita tukar yang nantinya itu akan dikirimkan ke sini. Jadi yang kecil yang bakal dibawa oleh prosedur ini juga. Jadi bilangan kecil dulu, terus bilangan besarnya sebagai parameter. Jadi di sini ada prosedur looping yang nanti itu ada proses looping dari program yang untuk menampilkan bilangan dari batas awal dan batas akhir. Di sini juga sama, ini merupakan prosedur yang tidak mengembalikan sebuah nilai, membawa parameter awalnya yang bilangan kecilnya dan bilangan besar. Lalu di sini ada proses loopingnya. Untuk penjelasannya sudah dijelaskan di video sebelumnya. Mari kita jalankan programnya. Misalnya di sini batas awalnya itu 10 dan di sini itu 20. Maka di sini akan melakukan looping dari 10 sampai 20. Nah, seperti itu. Loopingnya juga ini tuh inisialisasinya berdasarkan parameter yang sudah diisikan ke dalam prosedur ini. Nah, seperti itu. Lanjut kita ke bahasan nomor 3, bahasan selanjutnya. Nah, jadi di soal nomor 3, kita sama dimintai membuat fungsi dan prosedur untuk melakukan looping saya senang belajar bahasa C sebanyak N kali. Jadi kita melakukan looping untuk mencetak ini menggunakan fungsi dan prosedur. Jadi sama ya, yang kita akan eksekusi pertama kali adalah prosedur mainnya. Jadi yang akan dibaca pertama kali oleh compiler bahasa C-nya. Jadi kita perlu inisialisasi variabel terlebih dahulu, lalu melakukan scanning dari user. Nah, untuk loopingnya itu kita di sini bakal memanggil prosedur loop yang membawa parameter bilangan yang nanti akan dikirimkan ke bilangan ini. Nah, data yang dikirimkan ke sini itu akan menjadi data untuk proses loopingnya. Kita juga di sini deklarasikan terlebih dahulu lokal variabel untuk prosedur loop yang nantinya akan diinisialisasikan untuk proses looping ini. Nah, looping di sini juga untuk inisialisasinya menggunakan variabel i dan tipe data parameter yang ada di sini. Lalu akan dicetakkan sebanyak bilangan kali gitu, sebanyak n kali. Nah, seperti itu kita langsung eksekusi saja kodenya. Misalnya tuh saya ingin repeat 5 kali. Maka 1, 2, 3, 4, 5. Program akan diulang selama 5 kali. Kita eksekusi lagi sebanyak 7 kali. Nah, sama ya, kita si program C itu bakal merepeat program ini sebanyak 7 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke program selanjutnya, program nomor 4. Di nomor 4, kita dimintai untuk membuat prosedur atau fungsi algoritma dalam bahasa C yang menerima masukan berupa 3 buah integer dan periksa apakah itu termasuk ribuan atau bukan gitu. Nah, salah satu alasan mengapa kita memilih menggunakan konteks fungsi dan prosedur daripada rentetan program yang diulang berkali-kali
dengan adanya fungsi dan prosedur itu keuntungan utamanya itu kita bisa mempersingkat kode kita sehingga kode yang sama itu bisa dilakukan dan diulangi berkali-kali. Nah, itu adalah alasan mengapa penciptasi itu menciptakan fungsi dan prosedur. Karena hampir di setiap bahasa pemrograman itu konsep fungsi di function di sini itu akan terus digunakan. Tujuan utamanya adalah untuk mempersingkat kode. Jadi kode yang kita gunakan berkali-kali itu tidak usah kita tuliskan berkali-kali, tetapi dituliskan cuma satu kali, tetapi itu bakal bisa di looping secara berkali-kali, kita gunakan berkali-kali. Nah, kita nih ya, kita deklarasikan terlebih dahulu tipe data, lalu kita melakukan proses input user. Nah, di sini saat pemanggilan prosedurnya. Jadi prosedurnya itu dipanggil dengan parameter yang berbeda. Jadi akan menghasilkan outputnya juga yang berbeda. Jadi misalnya tuh bilangan pertama untuk kita panggil prosedur yang pertama dengan bilangan yang pertama. Jadi yang di sini yang akan dieksekusinya itu bilangan pertamanya itu ya tergantung nilai yang di sini. Maka akan menghasilkan output yang berbeda daripada prosedur dengan bilangan yang 38 dan 39 ini jika inputannya pun berbeda. Nah, seperti itu. Jika kita cek programnya, jadi bakal seperti ini. Nah, di sini kan udah ada prosedur cek. Kita bakal ngecek apakah itu lebih besar dari 1000 atau bukan. Maka kalau misalnya lebih besar, bakal dikasih tahu itu tuh ribuan gitu. Nah, kita langsung ke programnya aja ya. Misalnya itu bilangan satunya itu 1000, berarti termasuk ribuan. Ini 200, dan ini itu 5000 misalnya. Nah, berarti 1000 merupakan ribuan, 200 bukan ribuan, dan 5000 merupakan ribuan. Jadi inilah salah satu keuntungan menggunakan fungsi dan prosedur. Kita bisa mengeksekusi kode yang sama secara berulang-ulang, hanya yang membedakan itu adalah parameternya saja, dan kita hanya perlu menuliskan kode tersebut satu. Jadi kita itu membuat program dengan memori yang lebih kecil dengan adanya function tersebut. Seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 5. Di soal nomor 5, kita dimintai membuat prosedur ataupun fungsi dengan menjebulkan bilangan 1 sampai N sekian. Seperti ini contohnya. Berarti kita akan di sini menggunakan program untuk menjumlahkan bilangan tersebut. Misalnya, kita deklarasikan terlebih dahulu di prosedur utama kita deklarasikan dulu variabel untuk menampung bilangan, meminta input usernya, berapa sih bilangannya. Nah, di sini kita cek terlebih dahulu apakah bilangan yang diinputkan user itu benar, itu lebih dari 0, misalnya 1 lah minimalnya. Nah, Nah, kita di sini yang dari soal sebelumnya kita menggunakan prosedur. Di sini kita menggunakan function, di mana tadi sebelumnya itu void, tapi di sini itu integer. Jadi, fungsi ini akan mengembalikan sebuah nilai yang bertipe data integer. Nah, di sini akan mengembalikan total penjumlahan kita. Jadi, nanti total penjumlahan yang sudah dikalkulasi akan disimpan ke dalam tipe data hasil. Lalu nanti tipe data hasilnya itu akan ditampilkan ke dalam layar. Nah, di sini itu akan memanggil fungsi penjumlahan dengan membawa parameter bilangan yang nanti akan ditangkap oleh bilangan di sini. Saya lupa, misalnya bilangan di sini saya harus deklarasikan terlebih dahulu bilangan, lalu di sini juga saya deklarasikan lokal variabel, lalu di sini ada program untuk menjumlahkan bilangannya. Nah, dan di akhir-akhirnya kita akan mengembalikan sebuah bilangan total hasil penjumlahan menggunakan looping ini. Kita langsung saja ke contoh programnya ya. Hanya tuh input Bapak yang mau ditambahin, misalnya di saya input 7. Jadi di sini akan jadi rentetan program akan dijalankan, dan nanti di akhirnya itu akan mengembalikan nilai yang nilai yang disebut dicetakan di sini.
Nah, di hasilnya itu dicetakkan dan hasilnya itu 28. Seperti itu. Jadi kita lanjut saja ke soal selanjutnya ya, soal nomor 6. Nah, kita dimintai untuk membuat fungsi atau prosedur dan bahasasi yang menjumlahkan banyaknya bilangan ganjil dari batas awal dan batas akhir. Ini juga programnya sama ya, pernah kita bahas sebelumnya. Yang membedakannya di sini adalah kita menggunakan fungsi dan prosedur. Kita deklarasikan dulu variabel batas awal dan batas akhir. Kita terima terlebih dahulu inputan user. Nah, di sini juga akan mengembalikan, di sini itu sebuah fungsi yang akan mengembalikan total ganjil gitu ya. Dan di sini juga ada local variable, ada parameter yang digunakan itu kita membutuhkan dua parameter yaitu batas awal dan batas akhir yang nantinya akan prosedur tersebut bakal dipanggil di sini. Kita juga mengisikan parameter batas awal dan batas akhir itu dari inputan yang sudah user kirimkan gitu. Jadi kalau misalnya kita eksekusi programnya akan seperti ini. Misalnya batas awal bilangannya itu misalnya tuh 19, batas akhirnya itu 39. Jadi di antara bilangan 19 sampai 39 itu ada 11 bilangan ganjil. Nah, di sini ada fungsi dan prosedurnya. Jadi ini ada prosedur di sini dengan fungsi di sini dengan nama fungsi total ganjil yang akan mengembalikan nilai total ganjil setelah dicek berapa sih bilangan ganjil dari bilangan batas awal dan batas akhir. Seperti itu, kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 7. Jadi di nomor 7 kita dimintai untuk membuat prosedur dan fungsi dalam bahasa C yang menampilkan jumlah deret bilangan ganjil dari batas awal dan batas akhir yang batas awal dan dari inputan dimasukkan. Sama ya, ini juga kita tuh dimintai untuk eh, bikin menjumlahkan deret dari batas ganjil. Di sini sama saya menggunakan function yang dimana function di sini itu akan mengembalikan sebuah nilai dengan nama total ganjil setelah dicek dari parameter batas awal dan batas akhirnya. Kita di sini juga ada deklarasikan lokal variabel terlebih dahulu, lalu dicek berapa sih bilangan ganjilnya, baru ditampilkan dan apa sih total hasil jumlah bilangan ganjilnya itu akan disimpan di dalam tipe daftar jumlah yang nantinya akan dicetakkan ke dalam uh, konsol kita. Seperti itu, kita langsung eksekusi saja kodenya ya. Kita batas awal bilangannya 20 sampai 45. Nah, di sini ada deretnya itu ada 21, 23, 27. Nah, lalu setelah dijumlahkan semua itu yang tadi dikembalikan nilainya return total ganjil yang disimpan ke dalam tipe daftar jumlah itu 429 nilainya. Kita coba eksekusi lagi programnya misalnya 60 sampai 100. Nah, ini ada deretnya bilangan ganjilnya dan hasil dijumlahkannya itu adalah 1600. Seperti itu. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya, soal nomor 8. Di soal nomor 8, kita sama dimintai membuat program fungsi dan prosedur untuk mengecek apakah itu termasuk kubus ataupun bukan. Kan kalau ciri kubus itu sisinya sama ya. Ini tuh soal nomor 8. Jadi pertama-tama kita itu sama ya, deklarasikan variabel dulu. Di sini variabelnya sisi 1, 2, dan sisi 2 dan sisi 3. Kita juga harus memerlukan inputan dari user yang nantinya akan disimpan ke dalam variabel. Setelah itu kita akan akan memanggil sebuah prosedur dengan tiga parameter yang disisikan, yaitu sisi 1, sisi 2, dan sisi 3. Nah, setelah dipanggil itu jadi bakal memanggil rentetan program ini di mana parameternya di sini udah ada di sini yang akan ditangkap datanya di dalam prosedur ini. Lalu di dalamnya itu prosedur di sini akan mengecek apakah ketiga sisi tersebut sama. Kalau sama itu adalah ya berarti itu kubus. Kalau misalnya berbeda berarti itu bukan kubus, berarti itu adalah balok.
Seperti itu. Kita contohkan saja programnya ya. Kalau misalnya kita beda saja gitu sisinya. Ini beda kan? Nah, jadi ini adalah balok. Kalau kita isikan sama misalnya teh kubus dengan panjang 10 cm. Berarti ini adalah kubus. Seperti itu. Mungkin kita lanjut ke nomor selanjutnya, soal nomor 9. Di soal nomor 9 itu kita dimintai untuk melakukan pengecekan bilangan komposit ataupun prima. Ini juga sama ya soalnya, seperti kita bahas, tapi di sini kita menggunakan fungsi dan prosedur. Jadi pertama kita di sini itu saya di sini menggunakan dua prosedur. Prosedur pertama itu adalah mengecek untuk bilangan prima, yang kedua adalah mengecek bilangan komposit. Jadi dalam satu program itu kita bisa menambahkan beberapa jenis prosedur di dalamnya. Jadi gak cuma hanya satu. Sama di sini juga kita harus deklarasikan variabel terlebih dahulu. Lalu kita di sini juga harus mengecek inputan user. Untuk mengecek bilangan prima dari batas awal dan batas akhirnya, kita di sini memanggil prosedur yang bernama prima dengan parameter batas awal dan batas akhir. Di sini ada contoh, jadi di sini ada programnya menerima parameter batas awal dan batas akhir. Lalu di sini ada program looping. Apakah bilangan tersebut adalah merupakan bilangan prima atau enggak. Kalau misalnya prima itu bakal dijumlahi, dicek itu Bapak nilai-nilai, bakal ditampilin gitu Bapak nilai-nilai primanya. Lalu di sini juga kita bakal memanggil prosedur dengan nama komposit. Sama di sini juga parameternya adalah batas awal dan batas akhirnya. Di program komposit di sini juga kita ngecek sebelumnya, jika kalau misalnya belum tahu, bilang prima itu adalah yang cuma bisa dibagi bilangan itu sendiri dan bilangan satu. Kalau komposit itu bisa dibagi oleh banyak bilangan. Jadi kita dicek apakah misalnya ini cuma bisa dibaginya dua atau lebih kurang, berarti kalau misalnya itu segitu, berarti itu termasuk bilangan prima. Kalau misalnya bisa dibagi lebih dari dua bilangan, berarti itu adalah bilangan komposit. Seperti itu kita contoh jalankan saja programnya. Misalnya batas awalnya 30, batas akhirnya itu 100. Nah, jadi bilangan prima dari batas 30 sampai 100 itu ada ini, dan bilangan komposit dari 30 dan sampai 100 itu ada segini banyak. Nah, seperti itu. Kita contoh jalankan lagi programnya, misalnya tuh di sini 10 sampai 20. Bilangan primanya itu 11, 13, 17, dan sekian. Bilangan kompositnya juga ada sekian. Seperti itu, kita lanjut ke soal nomor 10. Kita dimintai untuk membuat prosedur dan fungsi menggunakan bahasa C untuk mengkonversi bilangan. Nah, dari bilangan awal menjadi Romawi, ini juga sama ya. Pernah kita buat di video di soal sebelumnya, tapi di sini menggunakan fungsi dan prosedur. Jadi saya singkat saja ya. Jadi kita itu pertama-tama bakal deklarasikan variabel, lalu kita minta inputan dari variabel, lalu di sini akan memanggil bukan fungsi ya, tapi di sini itu prosedur dengan Romawi dengan parameter input yang nantinya akan dipanggil ke dalam prosedur di sini dengan parameter input yang nanti itu akan memprintkan apa sih namanya itu bilangan Romawinya. Ini programnya udah pernah saya jelaskan sebelumnya. Jadi seperti itu. Misalnya contoh saya jalankan, misalnya jangan 50 terlalu besar, 10 saja. Jadi di sini akan mengkonversikan bilangan dari 1, 2, 3 secara dengan looping gitu. Dengan misalnya dengan inputan bilangannya itu sampai 10, maka di sini akan dikonversikan menjadi prosedurnya itu akan memprintkan bilangan Romawi 1 sampai 10. Seperti itu. Kita lanjut ke soal selanjutnya nomor 11. Jadi di soal nomor 11 kita dimintai untuk membuatkan prosedur untuk mengkalikan sebuah bilangan. Ini namanya itu apa sih namanya itu faktorial menggunakan fungsi dan prosedur. Singkat saja, ini ada fungsi utamanya, kita akan deklarasikan variabel dan menerima inputan user.
Nah, di sini fungsinya itu yang akan mengembalikan nilai hasil faktorial dari bilangan yang telah dikalikan gitu. Jadi akan ditampung ke dalam hasil multipelnya, lalu akan ditampilkan, disimpan dulu ke variabel, lalu baru ditampilkan. Seperti itu, ini juga fungsinya akan mengembalikan nilai integer berupa hasil faktorial tersebut. Kita contoh saja, kita langsung jawabnya, jalankan saja programnya, misalnya faktorial 5 itu segini. Jadi faktorial 5 itu ada 120. Kita jalankan lagi faktorial 7. Jadi faktorial 7 itu adalah 5040. Seperti itu. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya, soal nomor 12. Di soal nomor 12, kita dimintai untuk membuat fungsi dan prosedur untuk mencari pembagi terbesar atau namanya itu adalah FPB. Kita langsung, nah jika ini juga kita pernah bahas soalnya secara detailnya itu di video sebelumnya, tapi di sini saya akan lebih fokuskan ke dalam pengimplementasian fungsi dan prosedur. Jadi kita deklarasikan terlebih dahulu variabel, terima inputan user, lalu kita di sini itu FPB, fungsi FPB itu menerima dua parameter, bilangan satu dan bilangan dua, dan akan mengembalikan faktorial terbesarnya gitu. Nah, yang akan disimpan ke dalam variabel hasil FPB baru nanti bakal diprintkan. Jadi seperti itu, setelah dipanggil fungsi FPB-nya itu bakal dicek berapa sih FPB-nya, seperti itu menggunakan for loop dan pengecekan FPB. Seperti itu, kita contoh jalankan saja. Misalnya bilangan pertamanya, bilangannya itu 32, ininya itu 60. FPB terbesarnya itu adalah 4. Kita contoh lagi misalnya teh 60 dengan 24. FPB-nya itu adalah 12, seperti itu. Ini pernah, jadi udah pernah saya jelaskan sebelumnya. Jadi kita lanjut ke soal nomor selanjutnya, soal nomor 13. Jadi di soal nomor 13 itu kita disuruh menentukan apa sih itu tuh termasuk segitiga siku-siku, lancip, ataupun tumpul menggunakan fungsi dan prosedur. Nah, sama ya sebelumnya juga kita deklarasikan variabel terlebih dahulu untuk menampung sisi data sisi-sisinya dari inputan user tersebut. Nah, untuk proses pengecekannya, saya di sini menggunakan prosedur bernama segitiga yang menerima tiga parameter dari inputan user, yaitu sisi satu, sisi 2, dan sisi 3. Dari hasil pemanggilan prosedur tersebut bakal ditangkap parameternya, lalu data-data yang dikirimkan itu bakal dicek itu tuh termasuk segitiga lancip kah, segitiga siku-siku kah, ataupun segitiga tumpul, ataupun kalau misalnya ada inputan error dari user yang tidak sesuai dengan kriteria inputnya, maka akan menampilkan inputan yang salah. Ini itu prosedur, jadi tidak akan mengembalikan sebuah nilai. Kita contoh eksekusi saja ya programnya. Perkecilnya misalnya tuh 12, 13, dan 14. Ini ada termasuk segitiga lancip. Kita contoh eksekusi lagi kodenya. Misalnya terkecilnya itu 3, 4, dan 5. Ini itu triple Pythagoras ya. Jadi segitiga di sini itu adalah siku-siku. Oke, lanjut ke program selanjutnya, program 14. Di program nomor 14, kita meminta untuk membuat sebuah piramida berdasarkan inputan usernya menggunakan fungsi dan prosedur. Sama sebelumnya, kita akan mendeklarasi variabel rows untuk menerima data rows berapa sih yang user ingin buat piramidanya. Nah, setelah mendapatkan datanya, si rows tersebut akan digunakan sebagai parameter untuk prosedur piramida. Setelah dikirimkan ke prosedur piramida dan lalu si data rows-nya ditangkap, maka akan dilakukan apa ya semacam proses pembuatan piramida berdasarkan panjangnya tersebut oleh user menggunakan for loop yang sebelumnya juga pernah saya jelaskan. Nah, seperti itu kita contoh juga ya. Misalnya rows piramida itu 10, maka akan dibuatkan piramida dengan panjang 10 kali 10. Lalu kita contoh lagi misalnya panjang piramidanya itu 4, maka akan digambarkan piramida dengan panjang 4. Seperti itu. Kita lanjut ke soal terakhir yaitu soal 15. Nah, ini mungkin yang agak sedikit tricky ya. Di sini tuh
saya gak akan ngejelasin secara detail lagi bagaimana bentuk-bentuk ini bisa terbentuk karena sebelumnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya secara detail gimana sih bentuk-bentuk ini itu bisa terbentuk gitu dari pembentuk slash, backslash, cross dan Swedish pattern. Tapi di sini itu saya akan lebih memfokuskan bagaimana pengimplementasian program ini menggunakan fungsi dan prosedur. Ya, jadi di sini itu saya sudah membuat function untuk membuat slash dengan membawa parameter panjang slashnya berapa, lalu backslashnya dengan panjang parameternya berapa, lalu cross juga dengan panjangnya itu berapa berdasarkan inputan user. Terus ada juga swastika pattern dengan panjangnya berapa. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini ya fungsi utama yang akan pertama kali compiler jalankan. Jadi kita yang akan pertama kali ini kayaknya gak perlu ini karena akan dideklarasikan sebagai variabel lokal di setiap prosedurnya. Kita akan scan gitu berapa sih panjang slash yang dari inputan user itu kita deklarasikan dulu variabelnya, kita terima inputan panjangnya itu dari inputan user, lalu kita ada 4 prosedur yang sudah kita buat, yaitu pertama itu slash untuk membentuk pattern slash dengan parameter nomor 1, lalu backslash untuk membentuk-bentuk backslash dengan membawa juga parameter nomor 1. Di sini maksudnya itu panjang si patternnya itu kita mau berapa panjang itu, sama dengan cost membawa parameter yang berdasari inputan user ini gitu. Lalu di sini juga ada swastika. Nah, setiap prosedur ini itu akan memanggil prosedur yang sudah kita deklarasikan sebelumnya. Nah, untuk membuat slash itu gimana sih caranya kita bakal membuat pattern slash berdasarkan parameter yang sudah dikirimkan. Untuk membentuk penjelasan program ini sudah saya jelaskan di sebelumnya. Lalu sama juga dengan backslash, kita deklarasikan dulu lokal variabelnya, terus kita menggambar backslash-nya itu menggunakan looping, terus sama dengan cross, berdasarkan parameter itu panjangnya berapa, lalu kita looping untuk membentuk pattern cross, lalu sama dengan swastika, membawa panjang swastika itu tuh mau berapa kali berapanya itu berdasarkan inputan user. Lalu kita gambarkan secara gimana sih algoritma untuk menggambarkan swastika pattern-nya secara detailnya itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, seperti itu. Nah, baru nanti itu bakal di-printkan gitu berdasarkan prosedur yang sudah kita kodekan. Nah, ini pemanggilan prosedurnya. Nah, seperti itu. Misalnya kita contoh jalankan. Panjang patternnya kita pengen 5. Nah, ini panjangnya itu 5 kali 5, ini juga 5 kali 5, ini juga sama 5 kali 5. Coba kita lebih panjang, misalnya tuh patternnya itu 11. Nah, berarti prosedurnya ini akan membuat pattern dengan panjang yang lebih besar gitu ya. Nah, seperti itu. Mungkin sekian ya. Nah, jadi gak kerasa kita udah sampai di penghujung acara. Jadi intinya itu ya itulah, ini itu contoh program yang sudah kita buat sebelumnya, tapi kita di sini lebih memfokuskan dalam pengimplementasian dalam fungsi dan prosedur. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video saya. Jadi terima kasih, maaf kalau misalnya ada salah-salah kata ataupun misalnya dalam penyampaian ini kurang kurang pas gitu buat pemirsa sekalian. Terima kasih. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai lagi di pertemuan selanjutnya.